Bab 426. Nancy mengeluh dari samping juga. Pergi ke neraka, kamu cabul. Kamu jelek, tidak berguna, dan pengecut, jadi jangan pernah berpikir untuk tidur dengan BFF-ku. Huff, kamu seperti petani yang berusaha mendapatkan seorang putri. Hana juga sedikit terdiam. Mengapa Zeke tidak bisa mengetahuinya? Sial, aku menjadi sangat tidak sabar. Betapa aku berharap aku bisa menceritakan semuanya pada Zeke. Hartley semakin marah seiring berjalannya waktu. Saya pesta yang terkenal, dan tidak ada yang pernah mempermalukan saya seperti itu sebelumnya. Lebih buruk lagi, orang yang membuatku malu adalah seorang pria. Zeke Williams, Anda dan saya sekarang adalah musuh bebuyutan. Seorang pria yang memakai beberapa rantai emas tiba-tiba berjalan ke Hartley dan menggoda, "Hei, seksi. Kamu di sini untuk batu juga, kan? Kebetulan aku punya beberapa yang bagus. Maukah kamu datang melihatnya?" Hartley hampir meledak tetapi dia memutar matanya sedikit, dan dia memutuskan untuk menahan amarahnya. Dia menyeringai menawan, tentu. Ayo kita periksa di mobilku. Itu ide yang brilian, pria itu setuju karena dia sangat senang. Wanita ini benar-benar berpikiran terbuka. Kami baru saja bertemu, dan dia sudah mengundang saya untuk berhubungan seks di mobilnya. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Hartley memimpin pria itu ke mobilnya. Dia hendak menerekamnya ketika dia berseru, "Tunggu. Pisahkan kakimu." "Oke, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan," pria itu setuju dengan gembira. Setelah itu, dia membelah kakinya. "Tutup matamu," perintah Hartley. Pria itu langsung memejamkan matanya. Hartley mengambil alat pemadam api dan menghancurkannya tepat di selangkangannya. Aduh. Pria itu memegangi celananya sambil melolong kesakitan. Itu pasti sakit yang sangat menyiksa. Wanita ini adalah monster. Hartley tidak ingin teriakannya yang menyakitkan menarik perhatian, jadi dia menjatuhkannya dalam satu pukulan cepat. Pria itu langsung pingsan. Hartley membersihkan debu dari tangannya sebelum dia turun dari mobil untuk memanggil bawahannya. "Mobilku kotor, jadi belikan aku yang baru. Juga, tangani mobil dan sampah di dalamnya." Setelah menutup telepon, Hartley kembali ke tempat duduknya dan menatap Zeke dengan gigi terkatup. "Zeke Williams, kita adalah musuh, hanya satu yang bisa hidup. Tunggu aku, cantik. Kamu akan segera menjadi milikku." Pelelangan akhirnya dimulai. Itu dimulai dengan beberapa batu yang lebih kecil. Batu-batu ini sekitar 7 atau 800 gram, sedangkan yang lebih besar sekitar 1 atau 2 kilogram. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pelelangan memiliki banyak pengalaman berurusan dengan batu permata, dan kualitas batu permata itu cukup mengesankan. Hana tertarik pada beberapa dari mereka, tetapi Nancy tidak menyukainya, jadi tidak pantas bagi Hana untuk menyuarakannya. Oleh karena itu, Hana hanya menawar 2 batu dan membelinya untuk menambah koleksi pribadinya. Orang-orang yang menawar batu yang lebih kecil kebanyakan adalah individu seperti Hana, yang merupakan pemilik tunggal. Perwakilan dari perusahaan besar seperti Nancy semuanya menunggu dengan sabar untuk atraksi utama. Akhirnya, batu-batu yang lebih kecil semuanya dilelang dan aura di dalam ruangan menjadi lebih hidup. Juru lelang menyeringai, batu-batu itu hanya makanan pembuka. Apa yang kita miliki selanjutnya adalah pesta yang sebenarnya. Kurasa semua orang mulai tidak sabar, jadi tanpa basa-basi lagi, inilah batu yang kalian semua tunggu-tunggu. Juru lelang baru saja selesai berbicara ketika 4 atau 5 pekerja mendorong gerobak berat dengan batu besar di atasnya ke atas panggung. Semua orang tersentak begitu batu itu ditunjukkan. Astaga, bahkan jika kita mengabaikan kualitas batu permata di dalamnya, ukurannya saja sudah luar biasa. Ya. Beratnya setidaknya 1 ton. Jika tidak ada cacat pada batu setelah dipotong, itu akan bernilai setidaknya 100 juta. Aku ingin tahu berapa tawaran awal. Bab 427. Ada percikan di mata Hana dan Nancy juga. Batu sebesar itu benar-benar langka. Jika mereka beruntung, orang yang membeli batu itu akan menjadi miliarder. Seseorang bertanya, berapa tawaran awal? Juru lelang menjawab sambil tersenyum, 10 juta. Kerumunan menjadi lebih bersemangat. Batu permata di dalamnya akan bernilai setidaknya 3 hingga 4 kali lipat dari harga saat dijual lagi.
Jika mereka bisa membelinya dengan 10 juta, mereka pasti akan mendapat untung. Secara alami, semua orang tahu bahwa mereka berada di rumah lelang, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membelinya dengan harga awal. Juru lelang kemudian menambahkan, sebelum kita memulai penawaran, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada semua orang. Tolong balikkan batu itu agar semua orang bisa melihatnya. Para pekerja mulai mendorong gerobak lagi untuk memutarnya. Juru lelang menunjuk ke celah kecil dan berkata, tolong lihat ke sini, dan batu itu akan berbicara sendiri. Batu itu telah dibuka. Ketika sebuah batu terbuka, itu berarti ada celah kecil yang dipotong agar semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Pembukaan itu biasanya bisa memberi setiap orang wawasan tentang nilai sebenarnya dari batu itu. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa sekitar 5 atau 6 cm ke dalam batu itu mengungkapkan warna hijau yang indah. Batu itu berkilau, warnanya jernih dan ada kemungkinan besar bahwa batu permata di dalamnya sangat berharga. 3/4 dari batu itu kemungkinan diisi dengan batu permata yang sangat langka dan mahal. Jika itu benar-benar terjadi, maka biaya minimal batu itu setidaknya 60 juta. Itu juga mungkin bahwa biaya sebenarnya akan mencapai lebih dari 1 miliar. Tempat itu langsung menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Kemudian seseorang berteriak, 30 juta. 30 juta 3 kali lipat dari harga penawaran awal. Kerumunan tidak membuang waktu dan dengan cepat menimpali, 40 juta. 45 juta. 50 juta. Nancy menjadi gugup saat itu. Dia bahkan belum mulai menawar, tetapi biayanya sudah melampaui anggarannya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menyerah saja? Namun, batu itu tampaknya sangat berharga. Nancy mengertakkan gigi dan berteriak, 55 juta. Seseorang mengikuti dengan 60 juta. Nancy mulai berkeringat saat itu. Dia menoleh ke Hannah dan bertanya, Bibi, menurutmu? Hannah menarik napas dalam-dalam dan berbagi, Anda dapat meningkatkan tawaran sebesar 5 juta lagi. Kami mungkin tidak mendapat untung, tetapi kami pasti tidak akan rugi. Nancy hendak menawarnya ketika Zeke tiba-tiba berkata, jangan menawar lagi. Batu itu bahkan tidak bernilai 10 juta. Hannah dan Nani sama-sama terkejut, dan mereka berdua menatap aneh ke arah Zeke. Zeke, apakah kamu tahu tentang batu permata? Tanya Hannah. Zeke mengangguk, ya, aku sudah membaca beberapa novel tentang itu. Oh, pergi ke neraka. Anda hampir kacau rencana saya, dimarahi Nancy. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Butuh latihan bertahun-tahun untuk mempelajari cara mengevaluasi batu, dan novelmu bukan apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa batu itu bahkan tidak bernilai 10 juta? Bahkan seorang amatir tidak akan mengatakan sesuatu yang bodoh. Sebaiknya mendengarkan saran saya, memperingatkan Zeke. Nancy berteriak, sebagian karena marah, 65 juta. Zeke menghela nafas kecewa, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Lacey menimpali dan memarahi, Zeke, jangan omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimana jika kamu akhirnya menghalangi bisnis Nancy? Nancy setuju, Anda benar. Saya pikir dia ada di sini untuk mengganggu saya dan menghentikan saya menghasilkan keuntungan. Zeke terdiam. Rumah lelang menjadi sunyi setelah mendengar tawaran Nancy 65 juta. Pada harga itu, risikonya jauh lebih tinggi. Probabilitas membuat kerugian kecil, tetapi itu tidak meninggalkan banyak ruang bagi mereka untuk mendapat untung juga. Setelah keheningan singkat, seseorang berteriak, 70 juta. Kerumunan bergumam ketika mereka menoleh ke sumber suara. Tidak ada yang mengira suara itu adalah Hadley, wanita yang memiliki kondom di tas LV-nya. Wanita itu begitu kaya sehingga dia bisa menawar 70 juta. Lalu mengapa dia begitu gugup dan kesal ketika dia kehilangan kantong koin yang hanya berisi 1.000 uang tunai di dalamnya? Nancy dan keluarganya menganggap itu aneh karena perilaku Hadley sebelumnya terlalu aneh. Nancy menatap batu itu dan bergumam, 70 juta. 70 juta. Bibi, haruskah kita menambahkan 5 juta lagi ke tawaran? Hannah menarik napas dalam-dalam dan menjawab, lebih baik jika kita memeriksanya secara pribadi terlebih dahulu. 70 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tanya juru lelang. 70 juta pergi sekali, 70 juta pergi 2 kali.
Bab 428. Nancy tiba-tiba bertanya, tunggu, bisakah kita melihat lebih dekat? Atau saja. Silakan naik ke panggung, Nona, kata juru lelang. Nancy dengan cepat menyeret Hana ke atas panggung, dan mereka menggunakan beberapa alat profesional untuk memeriksa batu itu. Setiap orang memiliki mata mereka pada duo saat mereka menunggu. Setelah memeriksa batu itu, Nancy dan Hana kembali ke tempat duduk mereka. Nancy berbisik, Bibi, saya yakin bahwa batu permata dalam berkualitas tinggi. Jika tidak ada kelemahan atau inklusi, kita harus membuat setidaknya 150 juta. Dengan demikian, kami akan mendapat untung bahkan jika kami menawar 100 juta untuk itu. Hana menghela nafas dan menjawab, tetapi bagaimana jika batu permata itu cacat? Selain itu, kita tidak tahu apakah batu itu diisi dengan batu permata berkualitas tinggi. Bagaimana jika batu permata itu hanya di permukaan? Yang terakhir hampir tidak mungkin. Singkatnya, saya pikir itu sepadan dengan risikonya, kata Nancy. Zeke menarik napas dalam-dalam dan menasihati, silakan ikuti saran saya. Batu itu tidak lain adalah buku yang mengerikan dengan sampul yang luar biasa. Nancy membantah, diam. Kamu pikir aku menilai batu ini seperti orang idiot yang menilai buku dari sampulnya? Bodoh. Zeke ingin mengatakan lebih banyak lagi, tapi Leslie menghentikannya. Sudah jelas Nancy tidak menyukaimu, jadi jangan ikut campur di saat seperti ini, oke? Kamu hanya akan dimarahi. Zeke menghela nafas, kau akan menyesalinya. Nancy mengangkat tangannya dan berteriak, 75 juta. Ada keheningan total. Hartley tiba-tiba berkata, aku juga ingin melihat lebih dekat. Juru lelang berkata, tidak masalah. Hartley memeriksa batu itu sebelum dia kembali ke tempat duduknya dan berhenti bicara. Juru lelang berteriak, apakah ada yang lebih tinggi dari 75 juta? 75 juta pergi sekali, 75 juta pergi dua kali, terjual. Detak jantung Nancy akhirnya mereda. Dia agak puas dengan hasil itu. Semua orang datang untuk memberi selamat kepada Nancy. Nancy menyeringai ketika dia menoleh ke Leslie dan berkata, Leslie, aku akan mentraktirmu makan malam besar setelah kita memotong batu itu. Tidak perlu. Negara mendorong kita untuk tidak boros dan membuat upacara seperti pemakaman sederhana. Nancy memelototi Zeke dan bertanya, apa artinya itu? Aku khawatir kamu mungkin mati karena dehidrasi karena kamu akan menangis begitu banyak setelah kami memotong batunya. Makan malam yang ingin kamu suguhkan kepada kami karena itu akan berubah menjadi pesta di pemakamanmu. Wajah Nancy menjadi gelap, Leslie Hinton, berikan kunci mobilnya sekarang juga. Aku akan menghajar bajingan ini. Leslie dan Hana sama-sama jengkel. Keduanya pasti kucing dan anjing di kehidupan masa lalu mereka. Mungkin itu sebabnya mereka berkelahi seperti kucing dan anjing setiap kali mereka berkumpul. Setelah mengambil batu itu, juru lelang berkata, baiklah, duduklah, semuanya. Batu permata sebelumnya telah menemukan pemiliknya. Mari kita lihat siapa yang membawa pulang bayi berikutnya. Tolong bawa batu kedua ke atas panggung. Ketika batu kedua muncul, semua orang tidak bisa menahan napas. Bab 429. Ini adalah harta karun. Ini 3 kali lebih besar dari batu mentah asli. Tapi bukan itu intinya. Batu ini dihijaukan. Green adalah istilah yang digunakan dalam industri batu giok untuk menggambarkan tindakan menggores beberapa milimeter dari permukaan batu untuk mengungkapkan batu giok di dalamnya. Dengan kata lain, ada kemungkinan 90% bahwa batu ini berwarna hijau penuh dengan hanya beberapa milimeter tebal permukaan yang mengelilinginya. Namun, batu ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada hijau penuh karena warna hijau kemungkinan besar adalah Imperial Green. Jika itu adalah Imperial Green penuh, batu ini bisa bernilai setidaknya 400 juta. Ini adalah pertama kalinya penonton melihat batu kelas atas seperti itu. Karena itu, mereka sangat bersemangat. Baik Nancy dan Hana sama-sama linglung. Juru lelang mengumumkan, ya, saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak tentang batu itu. Seorang ahli bisa melihatnya sekilas. Sekarang, mari kita mulai menawar. Harga awalnya adalah 50 juta. Mata semua orang menyala dengan kegembiraan. Harga awal 50 juta adalah rendah untuk batu kelas atas seperti ini. 60 juta. Seseorang berteriak begitu juru lelang menyelesaikan kata-katanya. 70 juta. 80 juta.
Nancy mengatupkan giginya, tidak peduli apa, harus saya mendapatkan batu ini. Itu bisa meningkatkan bisnis keluarga kami ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bahkan bisa peringkat sebagai perhiasan teratas dengan batu itu. Oke, ayo kita lakukan. Kalau begitu, kita bisa mengadakan pesta di rumahmu selama beberapa hari, kata Zeke sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Nancy. Bahkan jika Anda menawar 80 juta, keluarga Anda akan bangkrut, dan Anda semua akan mati kelaparan. Perjamuan pemakaman biasanya akan berlangsung selama beberapa hari. Nancy kesal. Aku akan membunuhmu. Lacey dengan cepat menyela, Zeke, berhentilah menjadi brengsek. Berhentilah main-main, ya. Hannah tidak bisa tidak menegur, Zeke, aku tidak setuju dengan Hannah. Tapi tidak bisakah kamu menyimpannya untuk nanti? Jangan ganggu dia sekarang. Jangan membuatnya kehilangan akal dan kehilangan masalah besar, oke? Kenal kamu. Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan khawatir. Dia akan berterima kasih padaku nanti, kata Zeke sambil mengangguk. Nancy dengan cepat meminta 150 juta dari keluarganya agar dia bisa mulai menawar batu itu. Dengan dukungan keluarganya, Nancy segera mengangkat tangannya. Dia berseru, 100 juta. Kerumunan itu menjadi sunyi. Para penonton yang ragu apakah akan melanjutkan atau tidak. Hartley Murphy, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berseru, 110 juta. Nancy menarik napas dalam-dalam, 120 juta. 130 juta. Kata Hartley tanpa berpikir. Nancy sedikit terkejut. Tampaknya Hartley berkelahi dengannya. Dia langsung menatap Hartley. Memang, Hartley menatapnya dengan provokatif. Nancy marah. Sialan. Dia melakukannya dengan sengaja setelah apa yang Zeke lakukan padanya barusan. Nancy memberi Zeke tatapan tajam, bodoh, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu dengan benar? Jika bukan karena kamu, aku bisa menawar itu dengan harga 100 juta sekarang. Zeke tercengang. Ada apa dengannya? Apa hubungannya ini denganku? Nancy tidak berani mengambil risiko. Dia mengangkat tangannya dan bertanya, pelelang, saya punya permintaan. Bisakah saya naik ke panggung untuk melihatnya? Tentu, Nona muda. Nancy membawa Hannah ke atas panggung untuk memverifikasi keaslian batu itu. Mereka kemudian berbisik di telinga satu sama lain sejenak sebelum Nancy Hinton berkata lagi, 140 juta. Bab 430. Dia berdoa setelah menawar. Hartley, lebih baik tutup mulutmu. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. 150 juta. Hartley mengangkat tangannya sekali lagi. Nancy terkejut. Sialan. Batas saya hanya 150 juta. Tidak ada cara untuk naik lebih tinggi sekarang. Apakah saya akan kehilangan tawaran? Tapi kemudian, Zeke tiba-tiba berseru, 160 juta. 170 juta. Hartley berteriak lagi tanpa berpikir. Ketika Zeke hendak memanggil lagi, Lacey dengan cepat menahannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Berhentilah menawar. Kamu bahkan tidak tahu tentang batu. Hannah dan Nancy menghentikannya juga. Ya, berhenti menawar. Apa yang kamu lakukan? Bahkan dengan 150 juta, kita harus menanggung setengah risikonya. Semakin tinggi, semakin besar risiko yang kita hadapi. Tapi Zeke sengaja meninggikan suaranya, aku tidak keberatan sama sekali. Aku hanya benci kalah. 180 juta. 190 juta. Teriak Hartley dengan bangga. Zeke pura-pura marah dan menggertakkan giginya, kamu yakin mau bersaing denganku? Tidak bisakah kamu melihatnya? Hartley mengangguk. Tersesat. Kamu membuatku kesal. 230 juta. Wow. Penonton berseru, orang ini gila. 230 juta hanya untuk sebuah batu. Itu terlalu berisiko. Anda akan bangkrut jika terjadi kesalahan. Tapi tentu saja, Anda bisa menghasilkan banyak uang jika keberuntungan ada di pihak Anda. Tetap saja, itu terlalu berisiko. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Lacey, Nancy, dan Hannah tercengang. Wajah mereka menjadi pucat. Apa-apaan? Apakah dia tidak takut bangkrut? Sekarang giliran Hartley, dan dia mulai ragu dengan harga yang begitu mahal. Hei, hentikan untuk selamanya. Jangan coba-coba bersaing denganku. Percayalah.
Kamu tidak akan pernah menang melawanku, Zeke mengatakannya di depan wajahnya dengan sengaja. Hartley menggertakkan giginya. Dia benci ketika orang memandang rendah dirinya. Dia membantah, pelacur, tutup mulut. Jangan bertindak menyebalkan di depan saya. 250 juta. Ayo. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Kerumunan menjadi liar karena tawaran Hartley 250 juta. Jumlahnya mencapai rekor tertinggi. Wanita ini benar-benar sesuatu. Semua orang menoleh untuk melihat Zeke Williams saat mereka mengantisipasi langkah selanjutnya. Apakah dia akan menaikkan harga lagi? Lacey Hinton menjadi gila. Hentikan, Zeke. Jangan menawar lagi. Dia dengan cepat menghentikan tindakan gila Zeke Williams. Zeke Williams menyeka keringat dingin di dahinya. Fiuh. Untungnya, dia menaikkan tawarannya. Kalau tidak, aku akan dipenjara seumur hidupku. Hah? Kupikir kau baru saja mati untuk itu. Lacey bingung. Sayang, apa kamu lupa berapa gajiku? Apa menurutmu aku bisa membayarnya? Zeke Williams menjawab. Lacey Hinton terkekeh, ya, saya hampir lupa. Anda hanya punya 7.500 per bulan. Anda bahkan tidak bisa menawar itu dalam 10 tahun. Apa? Semua orang menjatuhkan rahang mereka. Dengan gaji bulanan 7.500, beraninya dia menawar sesuatu yang nilainya lebih dari 200 juta. Pria ini benar-benar punya nyali. Faktanya, Zeke Williams baru saja bermain dengan Hartley sekarang. Dia sengaja menaikkan harga untuk menipunya. Yah, 250 juta hanya untuk batu tandus. Semoga berhasil. Jangan menangis lagi nanti. Haha. Zeke Williams mencibir.